Iya, pas Vlog Lovers, pada kesempatan ini kita berada di Stasi Bungkong, ya, Stasi Nanga Bungkong, Paroki Hati Kudus Yesus Rawak, letaknya di Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau. Nah, dalam kunjungan pada kesempatan ini kita berbincang-bincang dengan Pak Pemimpin Umat dari Stasi Nanga Bungkong. Selamat pagi Pak Pemimpin. Selamat pagi. Bagaimana kabar? Puji Tuhan. Iya, salam sehat ya. Baik, Pak Pemimpin. Boleh Pak Pemimpin memperkenalkan nama kepada Pas Vlog Lovers yang menonton pada kesempatan ini? Baik, terima kasih. Nama saya Bagis Paulinus. Bagis Paulinus. Bagis Paulinus. Biasa dipanggil Pak siapa? Pak Bagis gitu. Pak Bagis, ya. Pak Bagis, sudah berapa lama dipercayakan sebagai pemimpin umat di Stasi Nanga Bungkong? Ya, saya pribadi sih untuk menjelang 2 tahun ini lah. Sudah 2 tahun ya. Artinya Pak Bagis ini sudah sekitar 2 tahun melayani sebagai pemimpin umat di Stasi Nanga Bungkong ini. Kalau di Stasi Nanga Bungkong ini sendiri berapa jumlah kepala keluarga? Kepala keluarganya kita di sini 56 kepala keluarga. 56 kepala keluarga. Nah, untuk urusan gereja, kita punya gereja. Iya. Situasi kampung ini juga luar biasa asri dan juga menyejukkan. Stasi Bungkong ini berada di batas wilayah dengan stasi dari Paroki Lengkenat. Ya. Paroki Lengkenat itu dari Keuskupan Sintang. Kalau Stasi Bungkong ini termasuk wilayah Paroki Rawak, Keuskupan Sanggau. Jadi dari 54 kakak, Pak Bagis menjadi pemimpin umat. Sejauh ini bagaimana, Pas Vlog Lovers juga ingin mendengar bagaimana kisah pengalaman Pak Bagis sebagai pemimpin umat dalam memimpin umat di Stasi Bungkong ini. Ya, untuk memimpin umat memang kita perlu itu apa namanya tenaga juga. Ya. Karena kadang-kadang kita dapat kesulitan dan mereka kan kadang-kadang umatnya itu kadang-kadang mau datang ke gereja waktu kata Pastor Petrus kemarin itu hanya napas. Iya, napas, Natal dan Paskah. Natal dan Paskah itu aja mereka yang mau datangnya ke gereja. Kalau hari biasanya itu paling kita ada belasan yang ikut hanya ke gereja. Belasan ya yang ada datang ke gereja. Yang selalu aktif ya. Baik, Pak Bagis, dengan melihat situasi seperti ini, artinya dari 54 kepala keluarga, nah hanya ketika Natal, ketika Paskah gereja rasanya kecil gitu kan. Tapi ketika hari Minggu biasa hanya belasan orang atau belasan kakak yang masuk ke gereja. Dengan situasi seperti itu, apa yang menjadi harapan dari Pak Bagis sebagai pemimpin umat? Ya, harapan saya sendiri sebenarnya sih untuk memimpin itu kalau andai kata mereka mau datang ke gereja ya kita syukur, tidak maupun kita tidak masalahkan, kita tidak bisa juga protes mereka gitu. Iya, benar. Karena untuk datang berdoa di gereja ini kan bukan untuk kepentingan Pak Bagis sebagai pemimpin umat. Jadi seharusnya masing-masing umat yang sudah dibaptis harus juga menyadari bahwa ini adalah panggilan saya, kewajiban saya untuk datang bersyukur dan memohon berkat dari Tuhan di dalam doa-doa di gereja, dalam kebersamaan kita sebagai umat. Baik Pak Bagis, selain situasi seperti itu, di Stasi Nanga Bungkong ini memang tadi sudah dikatakan bahwa letaknya paling ujung dari wilayah Paroki Rawak dan juga beberapa juga termasuk wilayah Paroki Lengkenat. Apa yang menjadi kesulitan bagi Bapak atau situasi ini ada nggak pengaruh dalam kepemimpinan Bapak untuk memimpin di gereja ini? Ya, untuk pribadi sih saya sendiri tidak ada pengaruhnya masalah administrasinya. Kalau di dalam gereja kita masih menetapkan satu gereja,
walaupun di dalam kampung kita ada yang mengatakan mereka parokinya Lengkenat, puji Tuhan kita masih bisa bergabung di dalam satu gereja walaupun gereja kita masih gereja paroki Rawak, Keuskupan Sanggau. Itu untuk administrasi pemerintahan biar mereka lah yang mengurus. Kalau untuk di dalam agama kita sendiri bisa ngurus. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Artinya bahwa memang seperti itulah kehidupan gereja, bahwa gereja Katolik itu satu. Iya. Gereja Katolik itu bahwa biarpun kita ini umat paroki Hati Kudus Yesus Rawak, kalau misalnya kita ke Pontianak atau kalau kita ke Sekadau, kita bisa masuk sembahyang di gereja itu. Artinya dimanapun kita berada ya gereja Katolik itulah sifatnya itu satu. Jadi tidak bisa membeda-bedakan bahwa ini termasuk dari wilayah lain, ini dari wilayah itu gitu kan. Jadi kita tetap satu. Jadi seperti tadi bahwa untuk urusan pemerintahan, pencatatan sipil itu urusan pemerintah. Kalau urusan menggereja itu kita harus tetap satu dalam gereja untuk berdoa. Baik. Terima kasih, ini adalah sesuatu yang menggembirakan juga dan juga membawa kesejukan dan juga kedamaian bagi kita semua. Lalu yang berikutnya untuk bagaimana? Ada enggak sesuatu dan lain hal yang Bapak hadapi ketika memimpin khususnya dalam perayaan liturgi di dalam gereja itu? Ya terasanya sih enggak pernah ada. Enggak pernah ada. Bagaimana dengan petugas untuk memimpin ibadat kalau setiap hari Minggu? Kalau setiap hari Minggunya kita datang ke gereja, kita yang memimpin, cuman untuk bacaan itu kita minta dengan umat lah untuk bacaannya, doa umat atau bacaan pertama gitu, dengan pimpinan lagu tuh minta bantu dari umat lah gitu. Kalau masalah bacaan Injil biasanya kita sendiri lah yang langsung khotbahnya di situ. Iya. Terima kasih. Selain itu untuk petugas liturgi dan sebagainya, kelengkapan misalnya dari segi buku peribadatan, buku-buku untuk memimpin doa, apakah misalnya di sini udah semua buku itu terpenuhi atau masih ada kekurangan gitu? Iya, masalah pembukuan kita kemarinnya kita masih pakai buku yang lama. Puji Tuhan kita kemarin dapat juga membeli satu paket yang dari paroki yang baru. Itu walaupun kita masih baru pakainya, kita pun masih agak ragu-ragu bagaimana caranya jalan ke bacaannya itu. Tapi puji Tuhan kita lama-kelamaan kita bisa lah untuk mempelajarinya gitu. Dari mulai belajar, dari istilahnya perpindahan dari buku yang lama kalau tidak salah buku yang lama itu umat Allah beribadat. Nah sekarang ini kan kita udah masuk ke tata perayaan Sabda tanpa imam. Jadi perpindahan dari buku yang lama ke buku yang baru ini memang membutuhkan proses, tetapi puji Tuhan bahwa sampai dengan saat ini umat di Stasi Bungkong memang sudah menggunakan buku yang baru tata perayaan Sabda tanpa imam. Baik Pak Pemimpin, apa harapan Pak Pemimpin untuk umat di Stasi Bungkong secara khusus? Ya, harapan saya untuk umatnya, jika mau, kita harapkan tiap minggu kita datang ke gereja, walaupun kesibukan kita masih banyak di luar, tapi kita harus mengingat karena kita janji kita waktu kita baptis, kita dijanjikan untuk mengaku bahwa kita bersedia menjadi anggota Katolik. Maka harapan saya untuk umat, jikalau ada kesempatan mari kita bersama-sama datang ke gereja berdoa untuk secara umum dan secara pribadi, karena berdoa itu bukan kita berdoa untuk orang lain keperluannya, tapi untuk kita sendiri, baik di dunia maupun di lain dunianya gitu. Baik. Artinya kita berdoa datang ke gereja ini kan bukan untuk pemimpin umat, untuk diri sendiri, untuk keluarga sendiri. Itu menjadi semangat sebenarnya, suatu kesadaran bahwa saya harus berjumpa dengan Tuhan untuk mengaturkan syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan rahmat yang sudah diterima. Dan juga sekaligus mempersembahkan diri supaya kita diberkati oleh Tuhan. Sejauh itu Pak Pemimpin, dengan kesibukan Pak Pemimpin, terlepas bahwa Pak Pemimpin juga punya keluarga yang harus diurus, pekerjaan sehari-hari. Nah,
Lalu kepada Pak Pemimpin juga diberikan tanggung jawab dan kepercayaan untuk menjadi pemimpin umat. Sementara tidak ada insentif kan? Iya ya, kita Iya. sementara ini tidak ada insentif dari desa. Padahal dulunya ada sih yang dikasih dari desa insentifnya. Ujung-ujungnya karena tidak ada apa namanya insentif, mereka yang pemimpinnya kemarin yang dah dikasih tidak mau lagi jadi pemimpin. Lalu mereka mengatakan ada RT lah yang untuk mereka ada insentifnya, maka mereka juga harus mengikuti pemimpin gitu. Iya, ya, baik. Kebetulan kita juga di desa kita masih dipercaya oleh warga, kita jadi ketua RT 01 Dusun Bungkong. Jadi kita sekaligus untuk pemimpinnya gitu, pemimpin agama Katolik gitu. Berarti Pak Bagis ini selain menjadi pemimpin umat, juga di pemerintahan desa juga dipercayakan sebagai Ketua RT. Nah, mengingat bahwa kekosongan pemimpin umat untuk menangani kehidupan menggereja, maka kepada Bapak diberikan kepercayaan untuk juga sekaligus memimpin umat di ranah gereja di bidang keagamaan. Tapi meskipun tidak ada insentif, Pak, insentif kita besar di surga. Iya. Yang penting kita harus percaya dan yakin, meskipun insentif dari surga itu tidak harus diberikan berupa duit, tetapi kita harus yakin bahwa berkat Tuhan pasti akan melimpah dalam kehidupan kita, asalkan kalau kita melayani dengan tulus, melayani dengan penuh rasa syukur, pasti kita akan mengalami berkat dan rahmat Tuhan dalam kehidupan Bapak secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga. Iya. Jadi Pasflok Lovers, bahwa melayani itu memang sesuatu yang harus tulus ya. Jadi tidak bisa melayani dengan ada motif-motif yang lain. Tetapi kalau ketika kita percaya dan yakin dalam tugas pelayanan itu, pastilah kita akan mendapat rahmat dan berkat dari Tuhan sendiri. Terima kasih, mungkin bincang-bincang kita pada kesempatan ini bersama Pak Pemimpin Umat dari stasi Nanga Bungkong ini, mungkin sampai pada kesempatan ini sampai di sini dulu. Nanti kita kedepannya kita akan bincang-bincang lagi tentang bagaimana situasi di stasi Bungkong secara khusus tentang di bidang keagamaan di gereja ini. Ada pesan, kesan atau harapan untuk penonton yang menonton kita pada kesempatan ini, Pak? Oke. Untuk pesan saya untuk penonton ya, kalau masih mengingatkan jadwalnya waktu baptis, kita harapkan kita datanglah ke gereja untuk kita berdoa di dalam keluarga maupun secara pribadi. Iya, ini pesan kado terindah lah dari pemimpin dari perbatasan nih, pemimpin umat dari perbatasan, bahwa siapapun yang menonton harus ingat janji baptis kita untuk senantiasa setia kepada Tuhan Yesus dalam doa-doa kita. Mungkin hanya sampai di situ. Terima kasih banyak Pak Pemimpin. Sama-sama. Semoga Tuhan memberkati. Amin.